pertama yaitu kegiatan pembuka. Saya mengawali dengan memberi salam, berdoa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, memberi pertanyaan pematik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan kesepakatan kelas. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Nathan, silakan maju untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon terima kasih atas kehadiranmu pada kesempatan hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul di sekolah pada hari ini. Doa sekali kami ingin memulai pelajaran kembali. Jadilah pelajaran kami agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan yang mulia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria yang Sang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Paulus Murnius, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra. Terima kasih. Nathan, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, bagaimana? Diri. Memberi salam. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi, silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Luar biasa. Semua sehat? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada siapa Esra yang tidak masuk? Michael, Cantika, ada Grisel, dan Verlita. Ya, untuk Michael dan Verlita kemarin orang tuanya sudah menghubungi Bu Eli. Nanti untuk Grisel dan untuk siapa tadi? Cantika, nanti Bu Eli akan menghubungi orang tuanya. Baik anak-anak, hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebelum kita mempelajari koordinat kartesius, Bu Eli ingin tahu apakah kalian pernah belajar koordinat kartesius di kelas sebelumnya? Nah, bukan hal yang baru ya. Ini adalah capaian mata pelajaran matematika kita di kelas 5. Dan kita saat ini akan belajar tentang geometri. Apa itu geometri? Pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya pada akhir fase C, melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca dena, tanya jawab, presentasi, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan minimal 4 lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Ini adalah tujuan dari profil pelajar Pancasila yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua bergotong royong. Dan yang ketiga bernalar kritis. Ya Esra. Yang keras Esra. Pintar. Siapa yang setuju dengan Esra? Ya. Yang apa tadi Esra tadi bilang? Agar kita dapat dengan mudah menentukan lokasi. Setelah itu apa lagi? Ada yang tahu? Ya Nata?
sumbu X dan sumbu Y. Kita dapat menentukan sumbu X dan sumbu Y. Betul sekali anak-anak, seperti yang disebutkan oleh teman-teman. Mengapa kita harus belajar koordinat kartesius? Yang pertama, menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik. Yang kedua, memudahkan kita untuk Mengapa kita belajar koordinat kartesius? Betul sekali seperti jawaban dari teman-teman tadi. Yang pertama, menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik. Kemudian, memudahkan kita untuk mencari letak tempat pada peta. Yang ketiga, sebagai alat pendeteksi dalam radar pesawat terbang. Apakah anak-anak pernah naik pesawat terbang? Pernah. Apakah anak-anak ada yang ingin menjadi pilot? Nah, nanti kalau anak-anak ingin menjadi pilot, anak-anak harus belajar tentang koordinat kartesius supaya mengerti, bisa mendeteksi radar pesawat terbang. Kemudian yang berikutnya, memudahkan kita untuk membuat game. Dari sini, apakah ada anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bu Eri akan melanjutkan. Siapa di sini yang pernah bepergian menggunakan Google Maps? Wah, banyak sekali. Baik, berarti sudah pernah menggunakan Google Maps ya? Apa yang kamu lihat dalam Google Maps tersebut? Tristan, apa yang kamu lihat dalam Google Maps, Tristan? Jalan yang menuju titik tujuan kita. Betul anak-anak? Oke, betul. Pintar sekali. Bagaimana kita dapat mengetahui letak tempat yang akan kita tuju dalam Google Maps? Bagaimana? Ada titik lokasinya. Google Maps itu mempermudah kita atau mempersulit kita? Mempermudah kita. Tetapi juga ada yang pernah tersesat yang menggunakan Google Maps. Nah, siapa yang pernah tersesat menggunakan Google Maps? Oh, banyak yang tersesat. Berarti bagaimana cara kita menggunakan memanfaatkan Google Maps ini? Iya, berarti kita harus menggunakan jalan yang besar. Jika memang kita sudah masuk di tempat yang sudah sepi, misalnya di hutan, kita sudah sepi, kita lebih baik berhenti, tanya dulu dengan orang yang ada di sekitar tempat itu, supaya tidak tersesat. Baik, yang terakhir, bagaimana kita dapat menentukan jarak perpindahan ke tempat lain untuk melewati jalan terdekat? Bagaimana cara kita dapat menentukan jarak perpindahan ke tempat lain untuk melewati jalan terdekat melalui Google Maps? Bagaimana? Pintar, memilih jalur lainnya yang terdekat dengan yang kita tuju. Anak-anak pernah kan menggunakan Google Maps? Ada kan jalannya itu banyak? Nah, kalian mencari jalan yang terpanjang atau yang terpendek? Jalan terdekat atau terjauh? Baik. Sudah paham? Baik. Hari ini masih ingat dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat bersama? Oke, siapa yang masih ingat? Yang pertama, ya Masa? Dalam belajar harus saling menghormati. Siapa anak-anak? Baik, yang kedua, kesepakatan kelas kita yang kedua, ya Jius. Mengerjakan tugas dengan baik dan jujur. Bisa anak-anak? Kelas kita yang keempat, memperhatikan orang lain ketika berbicara. Semuanya bisa kita lakukan? Bisa. Baik, kita akan belajar untuk pembelajaran hari ini. Banyak angka 2 yang muncul. Siapa yang bisa? Ya, Timo? Ada 20. Angka berapa saja
Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Eri memiliki video tentang pembelajaran. Siapa yang bisa? Silakan menebak dengan tunjuk jari. Are you ready? Yes. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari koordinat kartesius. Sumbu X disebut juga dengan aksis. Jadi sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Ini disebut dengan sumbu X. Baik, kemudian untuk sumbu Y atau disebut juga dengan ordinat adalah sumbu yang tegak lurus. Dari sini anak-anak sudah paham? Sumbu X tadi disebut apa? Sumbu Y disebut apa? Lanjutkan ya. Ini adalah contoh. Buah semangka ini terletak di mana? Contohnya kita harus sumbu X terlebih dahulu. Perhatikan, sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Semangka sesuai dengan berapa sumbu X-nya? 1. Sumbu Y-nya berapa? 2. Berarti koordinat dari semangka berapa? 2. Oke, pintar. 1,2. Yang kedua, buah apa itu? Siapa yang bisa? Ya, Rafa? Berapa, Rafa? Berarti koordinatnya? Betul, nanti kalau oke, yang keempat, siapa yang bisa? Ya, kemudian Oke, berapa berarti? Oke, min 2,5 atau negatif 2,-5. Betul sekali. Yang terakhir, yang Timo, berapa Timo? Berarti berapa koordinat kartesiusnya? Oke, 2,-2. Dari sini anak-anak sudah paham? Apakah ada yang belum mengerti? Baik, Bu Eri hari ini akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditory, dan ada kelompok kinestetik. Apakah kalian sudah siap belajar dalam kelompok? Baik. Baik, untuk kelompok visual, Bu Eri memberi tugas kepada anak-anak untuk membaca materi yang sudah Bu Eri berikan. Jadi anak-anak dibaca dulu materi yang sudah diberikan, kalian belajar bersama-sama. Setelah itu kalian juga bisa membaca melalui e-book yang ada di laptop. Apakah anak-anak bisa? Bisa. Jika ada pertanyaan, kalian langsung boleh tanya kepada Bu Eri. Apakah ada pertanyaan dari sini dulu? Paham dengan tugasnya? Baik, kalau sudah paham, silakan mengerjakan tugas yang sudah Bu Eri berikan. Untuk kelompok auditori, Bu Eri memberi tugas kepada kalian, yaitu dengan melihat video yang sudah Bu Eri siapkan. Anak-anak belajar dari video yang sudah Bu Eri siapkan. Bisa, anak? Bisa. Baik. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Eri. Baik, silakan melihat video pembelajaran hari ini. Baik, untuk kelompok kinestetik, kalian diminta Bu Eri untuk mengerjakan tugas dengan cara belajar bersama dalam kelompok ini. Mari ikut Bu Eri. Silakan satu orang membawa alat tulis. Baik, boleh? Silakan ikut Bu Eri. Mulai dari sini, siapa yang mau pegang kertas
Baik, berapa hasilnya? Di sini. Oke, semua kelompok. Berarti koordinat kartesiusnya berapa? Berapa? 10,0. Baik, sudah paham untuk kelompok kinestetik? Oke, sekarang kalian mengerjakan yang kedua. Letak papan pajangan dari pintu. Silakan kembali ke pintu. Baik, siapa yang akan menghitung sekarang? Baik, Kak Rolus yang akan menghitung. Baik, Kak Rolus nanti lewat di sebelah sana ya. Oke, semuanya ikut. Baik, kalau sudah selesai silakan ditulis. Bisa kelompok kinestetik? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau bisa silakan mengerjakan berikutnya. Baik anak-anak, setelah anak-anak mempelajari materi masing-masing, anak-anak sekarang akan beri LKPD. LKPD ini silakan dikerjakan dalam kelompok. Kemudian anak-anak nanti akan presentasi di depan. Apakah mengerti? Sudah mengerti tugasnya? Sudah paham tugasnya? Baik, Bu Eri akan memberikan LKPD ini. Oke, ini untuk kelompok auditory dan ini untuk kelompok kinestetik. Baik, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa diberi nama kelompok. Kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah bisa semua? Ada yang mau ditanyakan ke Bu Eri sebelumnya? Sudah siap untuk presentasi? Baik, kalau sudah siap, maka anak-anak akan presentasi di depan. Anak-anak, sesuai kesepakatan kelas kita bersama, anak-anak harus memperhatikan kelompok yang tampil. Kemudian anak-anak jika ada pertanyaan, silakan nanti diajukan. Sudah siap kelompok satu? Baik, silakan kelompok satu. Teman-teman kami dari kelompok visual. Saya Ibu. Ini Rana kan ada. Saya Pramuka. Saya Tulis. Saya Natal. Ini adalah hasil pekerjaan kami. Posisi coffee shop ada di 6,1. Posisi masjid ada di 4,9. Posisi kolor ada di 0,6. Posisi rumah bola ada di -7,6. Sekolah ada di sekolah ada di sini. Rumah sakit ada di sini. Panti asuhan ada di sini. Pos satpam ada di sini. Rumah makan ada di sini. Balai kota ada di sini. Puskesmas ada di sini. Museum ada di sini. Gedung olahraga ada di sini. Toko ada di sini. Baik, kita beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok visual. Baik, silakan duduk. Satu. Baik, untuk selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2 atau kelompok auditory. Silakan kelompok auditory.
menjadi 9. Posisi pohon adalah 0,6. Posisi rumah bola adalah min 7,6. Yang kedua, posisi sekolah ada di sini. Posisi rumah sakit ada di sini. Yang ketiga, panti asuhan ada di sini. Yang keempat ada pos satpam ada di sini. Yang kelima ada rumah makan ada di sini. Yang keenam ada balai kota ada di sini. Yang ketujuh ada puskesmas ada di sini. Yang ke-8 ada museum ada di sini. Yang ke-9 ada sekolah olahraga yaitu di sini. Yang terakhir adalah toko yaitu posisinya di sini. Dari kelompok 3 atau kelompok kinestetik. Kepada kelompok 3, boleh dipersilakan. Selamat pagi teman-teman, saya Bu Eli. Ini adalah teman kami dari kelompok 3. Ini ada Tristan, ada Devi, ada Gabriel, dan ada Carlos. Sekarang kami ingin mempresentasikan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh Bu Eli. A. Posisi koefisien ada di 6,1. Posisi masuk ada di 4,9. Posisi pohon ada di 0,6. Dan posisi rumah Bella ada di -7,6. Lalu ini adalah presentasi kami soal kedua yang diberikan oleh Bu Eli. 1. Sekolah ada di 1,5. Sekolah ada di 1,5. Rumah sakit ada di 1,6. Panti asuhan ada di 2,3. Pos satpam ada di 5,3. Rumah makan ada di 0,9. Ada juga balai kota -3,4. Puskesmas 2,4. Museum 0,4. Olahraga -1,6. Dan yang terakhir adalah toko -1,0. Baik, kita beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 3. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan tentang koordinat kartesius yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham semuanya?